Jadi bisa kita bilang kalau mereka ikut lomba, mereka jadi siswa yang kaya dong, Ji. Udah nggak bayar SPP, mereka dapat bekal, dapat uang pocket money. Jadi mereka kaya dong, mereka lomba, dapat ilmu, dapat duit. Provinsi Bali memberikan proyek kepada anak SMK, berarti kualitasnya guys sudah tidak dipertanyakan lagi dari dinas-dinas. Ini salah satu agenda yang kami terakhir ini buat itu adalah foto booth untuk anak-anak, ya istilah mejeng gitu di sana boleh. Hello global people, welcome to G-Pod, let's bring it on. So, pagi hari ini di hari yang sangat ceria dan luar biasa, tentunya Miss Dilia kehadiran seorang sosok pionir, hero dari salah satu sekolah yang luar biasa. Dan tentunya bagi kalian semuanya, jadi pagi hari ini kita harus menapak kaki kita ke depan, membuka cakrawala yang luar biasa. Dan tentunya kalian harus tahu kemana langkah ke depannya kalian akan berada. Dan kemana kaki-kaki kecil kalian itu akan merangkak dan juga berjalan untuk menentukan kata sukses, sukses, sukses. Dan tentunya semangat pagi hari ini kalian akan bisa dengan satu moto, yaitu muda berkarya, muda berjaya, tentunya dengan SMK TI Bali Global Denpasar. Dan pagi hari ini Miss Dilia kehadiran spesial banget ya, tamu kita, bukan tamu sih sebenarnya, tapi hero kita di SMK TI Bali Global Denpasar. Dan kami kehadiran hari ini dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak DRS Imade Murjana MPD. Jadi selamat pagi Haji, apa kabar? Selamat pagi, baik. Om Swastiastu. Swastiastu. Dan pagi hari ini gimana Ji kabarnya, sehat-sehat selalu? Sehat. Sudah semangat untuk membuat SMK ini tetap menjadi harus semangat. Semua komponen sekolah tetap semangat. Oke, melambung tinggi ya Ji ya. Nah sekarang ini kita di tahun 2024 tentunya memiliki semua sekolah ya Ji ya, memiliki strategi. Dan tentunya nama kita di SMK TI Bali Global Denpasar ini tuh kalau kita katakan sudah melambung tuh tinggi banget sampai twing ke atas seperti itu. Tentunya masih banyak ada rahasia yang belum dikupas habis, yang belum diketahui oleh semua masyarakat keberadaan kita. Dan pagi hari ini kita mau dari Aji secara langsung sebagai Bapak Kepala Sekolah untuk menceritakan sedikit kepada kita. Nah yang pertama yang ingin kita tanyakan prestasi. Apa saja sih prestasi yang sudah didapatkan oleh sekolah kita. Tentunya orang tua juga tidak akan ragu lagi menitipkan anak mereka di sekolah ini Ji. Oke, terima kasih. Kami akan sedikit membahas tentang sejarah atau historis daripada berdirinya SMK TI Bali Global Denpasar. Yaitu sebelum saya menjawab tentang prestasi, barang tentu masyarakat sudah tidak bingung ya mendengar tahun berapa berdiri. Nah saat ini kami dari pimpinan menyampaikan berdiri tahun 2006. Maaf ini. Ya saya minta maaf, 2006 sampai saat ini berusia sudah sangat masih muda, yaitu 17 tahun. Jadi sweet 17 ya Ji ya? Sweet masih 17 remaja-remajanya. Yang kita laksanakan sangat event besar. Iya luar biasa itu. Luar biasa baru-baru ini di lapangan Renon Denpasar Bali begitu. Sampai mengundang artis nasional dan artis lokal. Nah ini sudah kami lakukan, mudah-mudahan masyarakat sudah mendengar dan melihat secara langsung apa event-event yang kami laksanakan di setiap ulang tahun SMK TI Bali Global Denpasar. Nah itu sedikit saya sampaikan ya sejarah berdirinya. Nah saat ini yang ditanyakan tadi oleh center ini adalah tentang prestasi. Ya kalau kita lihat prestasi SMK TI Bali Global ya sudah tidak asing lagi bagi kami sebagai pimpinan lembaga karena tahun demi tahun prestasi sangat menjulang. Terutama di bidang non-akademik yaitu lomba-lomba. Itu prestasi yang sangat gemilang. Yaitu di tahun 2022 aja ini prestasi yang diperoleh itu adalah hampir 99 kali prestasi. Itu dalam satu tahun ya? Ya, dalam satu tahun itu yang meliputi tingkat internasional ada 2 jenis lomba yang mendapat juara dan di samping itu 72 juara nasional dan 25 juara tingkat provinsi Bali. Luar biasa sekali ya prestasinya. Itu di tahun 2022. Nah menginjak tahun 2023 saat ini kami dapat laporan dari Wakil Kesiswaan ini adalah sebanyak 100 jenis lomba. Antara lain internasional 1, nasional 51 dan tingkat provinsi Bali 48 orang. Jadi meningkat ya setiap tahun prestasinya meningkat dari 90-an jadi 100-an. Ya, saya mengambil 3 tahun terakhir.
Oke. Ya 3 tahun terakhir kami ambil data ini untuk prestasi gitu. Nah sedangkan di tahun 2024 yang sedang berjalan saat ini adalah 6 jenis lomba dari Januari sampai Februari. Ini baru Januari ya, sudah 6 lomba aja ya? 6 jenis lomba yang sudah baru dapat juara 1 mau juara 2. Baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Dan tentunya kalau kita bisa melihat dari 90 naik ke 100, berarti kan ada peningkatan. Tentunya dukungan dari lembaga dan pimpinan pasti nggak main-main di sini ya? Ya. Kami kalau kita lihat prestasi anak-anak ya di akademik, non akademik ini terutama lomba, yang di akademik adalah prestasi yang diperoleh oleh anak naik ke kelas dari kelas 10 ke kelas 11 ke 12 itu kami juga memberikan semacam reward kepada anak yang memberikan apresiasi kepada anak-anak terutama yang memiliki prestasi yang sangat baik terutama di bidang nilai juara 1 2 3 per jurusan per tingkat. Itu tetap kami perhatikan. Oh, berarti dari pendaftaran lomba tuh sekolah yang menanggung, habis itu dari pembinaan lomba, dari guru-guru yang membina, dan juga sampai siswa diberikan rewards dan hasil dari mereka dapat hadiah dari lomba, mereka terima juga aja ya. Wow, luar biasa sekali dukungan ini. Nah ini prestasi yang kami berikan semacam reward apa yang disampaikan tadi itu juga hampir sama dengan saya. Yaitu sebagai pimpin memberikan satu reward yaitu prestasi tingkat nasional itu sampai bebas SPP 4 bulan sekian gitu. Terus juga ada uang pembinaan di samping dia memperoleh uang pembinaan dari juara-juara yang dia himpun. Jadi bisa kita bilang kalau mereka ikut lomba mereka jadi siswa yang kaya dong. Udah nggak bayar SPP, mereka dapat bekal, dapat uang pocket money. Jadi mereka kaya dong. Mereka lomba dapat ilmu, dapat duit jadi sekolah kita. Itulah reward yang kami berikan dan kami memperhatikan anak-anak jerih payah dia itu dalam rangka memperjuangkan bagaimana terhadap dirinya, prestasi yang diperoleh dan pengembangan diri, bakat, minat dan seterusnya. Bagaimana nama sekolah kita juga ya TI Bali Global Denpasar ini kalau kita lihat di bidang IT saya tidak ragu lagi untuk melihat perkembangan baik itu non akademik maupun akademiknya. Oke, non akademik. Nah, tadi kan Aji sudah menyampaikan terkait rewards yang diberikan kepada siswa berupa gratis PP, pembinaan dan banyak lagi. Dan tentunya dukungan dari Bapak Kepala Sekolah setelah rewards kan ada punishment. Punishment ataupun ada hukuman. Nah, pasti ada kan beberapa hukuman ataupun beberapa cara mendidik. Nah, agar siswa kita tuh bisa menjadi siswa berprestasi di akademik dan di non akademik. Nah, kira-kira apa sih jenis punishment atau kedisiplinan yang diberikan, Ji? Kalau kita lihat punishment atau kedisiplinan yang kami tegakkan di SMK TI Bali Global dalam rangka selama 12 tahun terakhir ini, kami selalu kerjasama dengan semua komponen sekolah. Ya, tidak hanya bisa dari pimpinan saja, ini semua komponen sekolah untuk mendukung bagaimana menegakkan sekolah ini benar-benar menjadi sekolah berkualitas yang memiliki mutu setelah outputnya. Nah di samping itu setelah dia output tentu ada masih dalam proses mengenyam pendidikan. Nah di sini selalu setiap rutinitas kita perhatikan. Kami memberikan warning kepada Bapak Ibu guru sebelum mengajar. Ini selalu kami memberikan pembinaan. Briefing Pak Ji ya? Briefing di ruang guru termasuk semua staf. Kami kumpulkan setiap hari Senin lah saya kaku itu. Nah setelah kami memberikan briefing mengingatkan pada Bapak Ibu guru sudah akan diteruskan kepada siswa. Nah dengan terusnya dilakukan seperti itu, ini saya bagaimana sebagai pimpinan menegakkan disiplin kehadiran, disiplin keterlambatan, kerapian baju dan lain sebagainya. Konsistensi. Ini konsisten, ya ini komitmen kita bersama. Dengan disiplin otomatis dia itu tahu apa yang dia peroleh, ilmu yang dia peroleh di sekolah. Oh berarti Aji itu mengambil dari gurunya dulu. Gurunya harus didisiplinkan, harus dikonsistensikan, baru bisa mendidik anak-anak semua di sini. Wow luar biasa Aji. Karena saya juga sempat tahu ada guru yang sempat mungkin salah menggunakan seragam, Aji pulangkan. Jadi nggak main-main, bukan cuma siswa loh yang dikeluarkan ataupun dipulangkan, guru juga dipulangin. Gara-gara salah seragam waktu ini saya lihat. Betul. Itu yang kami tegakkan di sekolah kita. Ini jadi sama ya Ji ya. Disiplin. Karena disiplin adalah merupakan kalau bagi saya adalah kunci keberhasilan atau kunci kesuksesan segala sesuatu yang kita inginkan. Sudah disiplin, tentu dasarnya adalah dibarengi dengan disiplin ini sukses. Oh, berarti di sini Ajinya nggak pandang bulu guys. Mau itu siswa, mau itu guru, mau itu anak pejabat, mau itu anak biasa, tembak rata semuanya. Istilahnya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi.
karena di sini adalah dunia pendidikan untuk mengenyam dunia belajar dengan baik. Oke, luar biasa, Ji. Itu berarti tadi sudah ada rewards dari sekolah kita dan juga tentunya ada punishment, yaitu berupa kedisiplinan dan juga konsistensi yang tentunya dari Bapak Kepala Sekolah tuh ingin membentuk attitude ataupun behaviors kepada semua siswa, dan bukan cuma siswa aja guys, ternyata guru dan semua elemen warga civitas akademika sekolah juga tentunya didisiplinkan, karena seperti kata Bapak Kepala Sekolah tidak bisa sendiri, harus semuanya didisiplinkan. Nah, terkait tadi prestasi yang sudah diberikan rewards, tentunya prestasi itu perlu yang namanya suatu wadah ataupun infrastruktur fasilitas, Aji. Apa saja sih fasilitas yang diberikan oleh sekolah kepada siswa tentunya untuk meningkatkan kemampuan mereka? Oke, terima kasih. Kalau kita lihat daripada anak-anak berprestasi tentu tidak lepas daripada dukungan dari sumber daya manusia teman-teman guru. Ya, memberikan ilmu pengetahuan itu mentransfer dengan baik. Yang kedua, saya tidak kalah penting juga dengan fasilitas sekolah. Ya. Fasilitas sekolah karena kita berbau teknologi atau IT, sudah tentu teknologi ini berkaitan dengan komputer yang ada. Ya, kami memfasilitasi lab-lab yang cukup sesuai dengan spek-spek yang saat ini berada, termasuk studio-studio yang dibutuhkan oleh anak-anak dalam rangka pengembangan ekstra atau pengembangan diri atau pengembangan dalam rangka untuk mengikuti lomba-lomba itu. Ya, bukan hanya lomba aja, yang jelas anak itu harus tahu bagaimana lab yang dipergunakan. Fasilitas pembelajaran itu adalah salah satu adalah lab atau lab komputernya, baik dari lab TKJ, RPL, animasi, DKP maupun studio-studio yang ada. Karena kami memfasilitasi sini adalah dengan studio animasi yang sudah sering membuat semacam film dan mendapat proyek ya dari luar. Yang kedua ada studio DKP, ada studio robotik yang saat ini terus berkembang dengan baik. Maka dari itu kami sangat mengharapkan kepada anak-anak ini, terutama dari Bapak Ibu guru, ilmu ini harus berkembang, harus siap menerima perubahan. Dengan perubahan ini bisa ditransfer kepada peserta didik kita atau anak didik kita, sehingga anak didik kita ini berkreatif, ya, berkreasi dan berinovasi, sehingga dia tantangan ke depan ini bagaimana dia menghadapi lomba-lomba yang kita laksanakan. Itu yang kami fasilitasi. Semua yang senang di bidang seni kami Belaganyur ada, lengkap ya, berarti ya? Lengkap. Wow. Lengkap ada gitu. Kalau lihat dari segi fasilitas, studio ada, podcast ada dan lain sebagainya, termasuk foto booth saya buatkan. Ini salah satu agenda yang kami terakhir ini buat itu adalah foto booth untuk anak-anak, ya istilah mejeng gitu di sana boleh. Wow, mejeng guys. Jadi Bapak Kepala Sekolah kita walaupun disiplinnya luar biasa, tetap masih mikirin anak-anak di mana sih mejengnya. Apa ngecengin temennya dengan difasilitasi loh berupa foto booth yang luar biasa. Spot fotonya tuh wow, memorable banget guys. Itu yang saya titip pada anak-anak, tetapi mari bersama-sama kita saling menjaga bagaimana fasilitas yang kami berikan ini supaya benar-benar juga dijaga dengan baik, supaya fasilitas yang kami fasilitasi ini adalah untuk kalian, dari dan untuk kalian sendiri. Oke, Ji, terkait fasilitas, tentunya kemarin juga kita sempat ya di tahun lalu, kalau nggak salah 2 tahun lalu, dengan Aji memfasilitasi seperti studio animasi, sekolah kita tuh mendapatkan proyek dari Bajra Sandi, Ji ya. Ya. Untuk membuat suatu karya apa namanya tuh, ya? Dari Bajra Sandi, salah satu dari Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Provinsi Bali memberikan proyek kepada anak SMK, berarti kualitasnya guys sudah tidak dipertanyakan lagi dari dinas-dinas. Betul. Dan hari ini juga sedang dikerjakan oleh 6 tim dari anak-anak. Dapat proyek lain lagi. Dari Miracle. Ya, salah satu proyek juga diberikan kepada kami, yaitu salah satu dunia usaha dan industri Kota Denpasar memberikan proyek ini, sedang digarap oleh anak-anak juga. Jadi semuanya bagi para orang tua di rumah yang masih bingung nyari sekolah anak di mana, tentunya di SMK Bali Global Denpasar ini anak semua orang tua, putra-putri Bapak Ibu belum selesai tamat sekolah sudah bisa mengerjakan proyek, dapat job dan dipercaya. Karena baru kelas 11 atau 12 itu sudah memiliki kualitas yang luar biasa dengan skill yang nggak usah diragukan lagi. Nah, setelah itu juga ada tadi disampaikan terkait ada seni dan budaya yang didukung juga. Jadi walaupun sekolah kami ataupun sekolah kita di sini bergerak di bidang TI ataupun IT, Information Technology, tetapi tentunya budaya Bali sangat mengakar di sini dengan fasilitas yang diberikan berupa satu set Belaganyur gong, gong besar. Tentunya pernah sering-sering lomba aja ya dari seni
seni seperti Ya, Makidong seperti itu ya Ji ya? ya ikut juga seperti baru ini ada pentas juga ikut berlomba, ini dapat juga juara Dapat satu. juara. Ya. Anak TI Terus juara Gender juga, juara istilah megender. Ya megender Anak juga TI. ya. Wow, luar Makanya biasa. tidak berkembang di bidang teknologi aja, melainkan tetap bagaimana mengajarkan budaya Bali. Salah satunya adalah lestarikanlah budaya dan adat Bali melalui tari-tarian yang kami suguhkan kepada masyarakat. Oke, jadi sama seperti kayak biasanya mereka tuh cuma ngetik guys pakai laptop. Sekarang yang diketik itu gendernya. Ya. Oke, dan juga tadi disampaikan terkait robotik, Ji. Jadi saya tertarik sedikit dengan robotik di sini karena sudah sukses di studio animasi dengan proyek yang datang kepada seluruh siswa, dan juga sudah sukses dengan ada namanya studio megambel dengan satu barong gamelan yang luar biasa, dan tentunya prestasi siswa meningkat dengan fasilitas yang diberikan. Dan sekarang saya agak tertarik nih dengan robotik. Di mana-mana sekarang itu sangat booming banget namanya artificial intelligence, dan juga ada IoT, dan juga sekarang juga ada sekolah kita punya robotik dan memiliki studionya dengan set-set sirkuit. Wow, dengan fasilitas atau sarana yang dibutuhkan oleh pembina daripada kita cuma robotik. SMK sudah bisa buat seperti itu. Sudah. Bahkan baru ini beberapa hari yang lalu kita mendapat juara tingkat nasional dari 16 SMA SMK setingkat nasional. Kita juara 1 dan 2 dapat di robotik. Wow, luar biasa. Dan tentunya semua teman-teman semuanya di luar sana ataupun bapak-bapak ibu, tentunya semua sudah mengenal robotik itu kita harus memiliki skill yang sangat luar biasa. Dan di tingkat SMK sekolah ini sudah bisa menghasilkan mencetak roboters pembuat robot development, robot developer yang sangat luar biasa, jadi tidak usah diragukan lagi. Dan tentunya robotik yang sangat luar biasa, robotik ini yang membuat kita ingin dikepoin lagi, karena ini adalah salah satu hal yang sangat manis banget untuk diketahui oleh masyarakat di luar sana, Ji. Jadi kenapa setelah Aji booming dengan animasi, booming dengan seni-seninya dan dengan yang lainnya di fotografi, perfilman, sekarang ke robotik. Kenapa Ji robotik? Karena perkembangan daripada teknologi dan dari anak-anak dan termasuk pembina pun, ini sangat sering mengajukan saran dan usulan untuk bisa bagaimana anak bisa mengembangkan bakatnya ini, potensi yang dia miliki dalam rangka robotik ini. Nah, kami dari pimpinan kalau sudah ada masukan seperti itu, kami siap tetap membackup, open banget sangat open, memberikan fasilitas apa yang dibutuhkan. Itu yang sehingga bisa terwujud anak-anak ini mengembangkan bakatnya sesuai dengan teknologi yang saat ini cukup berkembang sangat pesat. Di samping itu juga perkembangan robotik ini setiap saat ada lomba, dan ini juga menyiapkan diri masih lomba akan di Universitas Udayana dan di beberapa tempat masih akan disiapkan oleh anak, termasuk di Polnas. Polnas di grup Stikom Bali. Kemarin malam sudah saya kontak juga Pak pembinanya dan termasuk pembina bahasa Inggrisnya juga saya sudah kontak untuk segera mengikuti di Polnas yang di bawah grup Stikom Bali untuk mengikut lomba itu. Jadi termasuk lomba pun Bapak Kepala Sekolah tetap ikut riwah ikut masih kepikiran ikut lomba seperti itu untuk memotivasi. Dan juga kita melihat sekarang fasilitas sudah bagus dan tentunya prestasi luar biasa. Dan di sini Haji sebagai kepala sekolah, tentunya sekolah di sini bukan cuma ada yang beragama Hindu dan beraneka ragam. Bagaimana cara pimpinan Bapak Kepala Sekolah untuk membineka tunggal ikakan semua elemen yang ada di sekolah ini, Ji? Kalau kita lihat daripada heterogenitas dari agama, tentu kita agama di sini sampai ada 6 agama anak-anak kita ada. Saya bersyukur dan berterima kasih seperti apa yang kita kembangkan 4 pilar bangsa. Di samping 4 pilar bangsa adalah Bhinneka Tunggal Ika, adalah berbeda-beda namun tetap kita bagaimana bisa merangkul semua ini menjadi satu. Mari kita didik dia sebagai generasi bangsa untuk sebagai calon-calon pemimpin bangsa. Nah, maka dari itu ada 6 agama ini sudah tentu kami tetap sesuai dengan bagaimana mengabdi kepada memberikan pelayanan yang terbaik dari Muslim, dari Hindu, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, termasuk anak-anak Konghucu. Termasuk tempat ibadah pun, tempat-tempat suci pun kami fasilitasi, termasuk hari-hari raya pun kami sangat perhatikan. Di Hindu Saraswati Siwolatri maupun hari-hari lainnya, yang Muslim di Idul Adha, Idul Fitri, yang Kristen di Natal dan lain sebagainya, kita tetap fasilitasi itu untuk bisa semuanya nyaman gitu. Biar jalan dengan baik
sesuai dengan kita budaya lokal ini, bagaimana adat dan budaya ini saling menghargai dan menghormati sesama sehingga terjadi kerukunan, ya, santi damai. Itulah yang kami pimpin selama 12 tahun ini. Maka dari itu saya minta juga Bapak Ibu para orang tua, ya, dimanapun berada, kalau sudah mendengar apa yang saya lakukan podcast hari ini, kami ingin mengajak ya semua pihak untuk bagaimana sekolah SMK TI Bali Global Denpasar ini memperhatikan segala bentuk komponen yang ada dalam rangka untuk memajukan khususnya pada anak-anak dalam rangka berkualitas ke depan. Oke, luar biasa banget. Jadi dari fasilitas difasilitasi, dari kegiatan Hari Raya Keagamaan juga didukung sangat luar biasa. Jadi di sini disamaratakan semuanya ya. Apalagi sekolah kita tuh sangat menyuarakan stop and anti bullying ya, yang sekarang lagi marak banget dari anak-anak SD, SMP, SMA, bullyingnya luar biasa. Tapi sekolah kita dan setiap kelas itu sudah ditempel poster yang sangat besar tentang stop and anti bullying guys semuanya. Jadi tidak akan ada banyak bullying ya. Karena Bapak Kepala Sekolah kita juga basicnya berasal dari BK ya. Saya adalah basicnya bimbingan konseling gitu. Jadi sangat mengetahui bagaimana karakter siswa dan membina dan mendidik ya, Ji. Iya. Dan juga tentunya di sini selain fasilitas yang sangat mendukung dan mendobrak maju sekolah SMK TI Bali Global Denpasar, tentunya di bidang akademik, kurikulum, dan tentunya sekarang kita di kurikulum Merdeka. Ya, betul. Bagaimana Ji sekarang kurikulum Merdeka yang diaplikasikan di sekolah kita? Nah, kalau kita lihat kurikulum Merdeka setelah kita melangkah ke kurikulum 13, melangkah ke kurikulum Merdeka, saat ini adalah SMK TI Bali Global menerapkan itu satu semester yang sedang berjalan sesuai dengan instruksi daripada MKKS Kota Denpasar, yaitu satu semester ini berjalan sehingga kurikulum Merdeka di SMK TI Bali Global ini berjalan dengan baik sesuai dengan SOP yang ada. Nah, di samping itu kurikulum Merdeka ini berjalan, kami juga memiliki 5 keahlian, 5 konsentrasi, 5 jurusan yang baru muncul tahun ini juga di tahun pelajaran 2024-25. Nah, untuk diketahui oleh masyarakat umum atau para orang tua dimanapun berada, kami menyampaikan bahwa SMK TI Bali Global Denpasar ini memiliki 5 konsentrasi, 5 keahlian, yaitu rekayasa perangkat lunak. Jadi rekayasa perangkat lunak atau RPL atau yang orang programmer. Programmer yang membuat website, programming language ataupun membuat coding-coding itu. Yang kedua, bagaimana mengembangkan supaya anak tahu jaringan, sehingga teknik komputer jaringan. Teknik komputer jaringan atau TKJ. Jadi jaringan LAN kabel itu kayak di Telkom itu semuanya internet pemasangan WiFi ISP. Internet Service Provider juga. Nah, yang ketiga adalah animasi yang kita bahas banyak tadi tentang animasi yang sudah sangat baik, sangat maju. Bahkan kita punya studio di samping lab. Lab komputernya kita punya studio animasi. Jadi yang ketiga itu adalah animasi. Jadi kalau semuanya mau jadi animator, gambar, buat anim, buat movie, buat kartun, itu masuknya ke jurusan animasi. Yang keempat apa, Ji? Yang keempat itu adalah desain komunikasi visual. Yaitu di sana bentuknya nyablon gitu, DKP dia gitu, sehingga di sini kita punya studio juga untuk nyablon baju, name tag dan lain-lainnya. Nah, animasi ini saya kembali dulu animasi karena salah satu Jarum Foundation juga memberikan bantuan kepada kami 4 komputer baik. Dari Jarum Foundation. Wow, luar biasa. Dan studio animasi rencananya mau direnovasi oleh Jarum Foundation. Karena ini kualitas kita dan juga inovasi yang dilakukan anak-anak. Karena dapat proyek yang kita dari luar, sehingga ini Jarum Foundation ada perhatian khusus kepada TI Global Denpasar, memberikan semacam bantuan komputer gratis. Oh, siapa tahu kedepannya dapat jadi investor ya. Betul. Nah, setelah itu yang terakhir ini, mungkin masyarakat belum paham ini, saya sampaikan 5 konsentrasi yang ada di TI Bali Global Denpasar adalah teknik grafika. Teknik grafika, Ji? Teknik ini yang grafika baru ya? Itu salah satunya offset percetakan. Teknik grafika yang belum ada di Bali di tingkat SMK. SMK TI Bali Global di tahun ajaran ini kami membuka peluang kepada generasi muda khusus di tingkat SMP untuk bagaimana di Bali ini mampu membuat percetakan besar.
Oke. Setelah tamat dari SMK mampu akan mengembangkan wirausaha ini dalam bentuk percetakan. Jadi yang nomor 5 itu adalah teknik Ya, grafika, teknik operatika. yaitu di bidang offset percetakan, di mana tadi di DKV sudah diajarkan bagaimana cara mendesain, menggunakan software, dan juga ada juga perfilman juga ya, ataupun fotografi, videografi yang ada di DKV. Tentunya juga di teknik grafika juga akan diajarkan bagaimana cara mendesain menggunakan Corel Draw, Adobe Illustrator, dan Canva, dan juga banyak software lainnya yang luar biasa yang sangat mendukung bagaimana cara membuat desain yang luar biasa. Dan di teknik grafika ini adalah nomor satu-satunya dan pionir dari SMK TI Bali Global Denpasar di jurusan baru, dan jangan sampai ketinggalan untuk daftar di jurusan itu. Apa ada spesialnya, Ji? Ya, kalau memang mau datang konsultasi dengan pihak kepala sekolah boleh. Ada spesial. Ada spesialnya. Nanti ini kan dalam pendaftaran juga kan diberikan kemudahan. Ya, kemudahannya juga cukup banyak sesuai dengan brosur yang ada. Sesuai dengan brosur. Jadi kita nggak muluk-muluk guys semuanya. Intinya ada harga, ada kualitas di SMK TI Bali Global Denpasar tentunya. Karena DKP teknik grafika ini kami sudah MOU. Ya, sudah dengan, ada memorandum of understanding-nya dengan SMK Negeri 4 Malang. Sampai ke Malang, Ji, sampai ke Malang mencari MOU-nya untuk bisa diakui oleh Malang bahwa TI Bali Global Bandung harus siap mengembangkan teknik grafika yang ada di Bali. Berarti ini jurusan baru, tidak main-main, sudah sampai studi MOU-nya sudah sampai di Malang, guys ya. Jadi emang ini nggak main-main dengan tentunya tenaga pengajar, tenaga pembina, ataupun kita kan juga punya stakeholder nanti Ji ya, yang diajak MOU juga ketika ada prakrin tentunya, dan luar biasa. Karena TI Global Denpasar itu 140 dunia usaha industri yang kita ajak sudah MOU dalam rangka PKL anak-anak ini atau magang ini tidak bermasalah dari 5 jurusan ini yang ada di Bali. Oke, luar biasa banget. Terima kasih banyak ya Ji ya, atas semua paparannya, jurusan-jurusan terbarunya. Oke, terima kasih apa yang kami paparkan tadi. Saya aturkan terima kasih kepada anak-anakku semua, khususnya yang bertugas di podcast hari ini, termasuk presenter dari salah satu guru kita, yaitu pendamping saya adalah Bu Miss Delia. Saya aturkan terima kasih, dan saya menghimbau dan mengajak khususnya pada anak-anak tingkat SMP kelas 9 yang juga sudah sosialisasikan ke sekolah-sekolah oleh bagian marketing kami. Kami sangat ingin mengajak ya, untuk apa yang saya sampaikan bahwa di TI Bali Global memiliki 5 keahlian di dalam kurikulum Merdeka tahun ini. Maka dari itu saya mengajak dan segera anak-anakku diantar oleh para orang tua juga boleh untuk mendaftarkan diri lewat offline maupun online. Kami siap menerima dan kami siap membantu dalam rangka pelaksanaan kegiatan selama kegiatan daripada pendaftaran maupun sebagai siswa baru di tahun ajaran 2024-2025. Sekian yang bisa kami sampaikan dari pimpinan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami aturkan terima kasih. Semuanya informasi yang sangat komplit sudah dipaparkan tadi, dan tentunya himbauan juga sudah diberikan. Jadi jangan ragu lagi untuk mencari sekolah yang luar biasa tentunya di SMK TI Bali Global Denpasar. Dan di sini tempatnya, wadahnya untuk muda berkarya, muda berjaya di SMK TI Bali Global Denpasar. Sekian podcast kita di pagi hari ini, dan selamat pagi, always ahead. Bye.